Baik, sebelum saya mulai, ada pertanyaan untuk tugas yang lalu mungkin? Sekali lagi, ini saya langsung aja ya masuk. Mengingatkan bahwa yang namanya transfer function itu adalah sifat atau karakter asal atau bawaan dari sistem. Dinyatakan dalam bentuk transfer function itu dalam bentuk ini adalah karakter bawaan dari sistem GS, ini adalah input, ini adalah output. Ditulis dalam bentuk output per input sama dengan GS. Jadi GS ini adalah sifat bawaan dari sistem sebelum ada gangguan apa-apa ya. Jadi ini ibarat kata kalau Anda punya teman begitu, dia punya karakter bawaan kan. Karakternya mungkin agak sensitif, karakternya mungkin cuek, karakternya mungkin gampang marah misalnya. Itu kan karakter asal tuh. Anda nggak bisa apa-apain. Ya. Tapi kalau kita tahu karakter bawaan itu, maka kita tahu kalau kita ingin membuat dia melakukan sesuatu, maka kita harus beri atau kita harus senggol dia dengan cara apa, gampangnya gitu ya. Kalau Anda tahu teman Anda ini pemarah, gampang marah, dan kita pengen bikin dia marah, maka Anda beri dia gangguan yang membuat dia marah kan gitu ya. Kalau Anda tahu teman Anda ini nggak gampang marah, dia apa-apain cuek, sampai pada satu titik tertentu atau hal tertentu Anda tahu ada sesuatu yang bisa bikin dia marah misalkan, dan Anda pengen bikin dia marah, maka Anda sentuh hal sensitif itu gitu ya. Nah itu GS ini ibaratnya gitu, GS itu bawaan asal, karakter asal. Nah US ini adalah input, sesuatu yang bisa diberi kepada karakter asal ini sehingga kita mendapatkan output gitu ya. Anda kan bisa tulis lagi ini begini ya. GS US. Atau ketika Anda misalkan ingin mendapatkan sesuatu dari dia, maka Anda beri input tertentu. Sebenarnya ada dua cara. Untuk tahap sekarang kita hanya bicara sistem bawaan asal tidak diapa-apain. Nanti setelah kita masuk ke bagian controller, kita tahu bahwa sifat asal itu bisa kita modifikasi sedikit dengan cara kita manipulasi inputnya sehingga ketika kita ingin dia merespon sesuatu dengan cara seperti ini, kita bisa manipulasi gitu ya. Kita bisa akalin gitu. Nah, terakhir kita tahu bahwa transfer function itu secara umum ditentukan ordenya berdasarkan jumlah pangkat dari S tertinggi pada persamaan karakteristiknya. Jadi GS itu misalkan kita bisa bentuk misalkan AS pangkat N plus BS pangkat N-1 plus C S pangkat N-2 dan seterusnya ya. Dibagi, saya pakai huruf besar aja yang ini, A S pangkat N plus B S pangkat N-1 plus C S pangkat N-2 dan seterusnya. Nah, yang menentukan order dari sebuah transfer function itu adalah yang ini ya. Ini disebut sebagai persamaan karakteristik.
atau karakteristik equation ya. Kalau misalkan pangkat tertingginya pangkat 1, maka dia disebut sistem orde 1. Kalau disebut pangkat tertingginya di persamaan karakteristiknya pangkat 2, maka disebut orde 2. 3, orde 3, dan seterusnya. Nah, kita kemarin sudah sampai ke persamaan atau sifat dari sistem orde 2. Orde yang lebih tinggi pada prinsipnya adalah kombinasi dari orde 1 dan orde 2 ya. Atau orde 2 kombinasi 2 orde 2 atau 2 orde 2 dan 1 orde 1 dan seterusnya gitu ya. Kenapa kita berhenti pada sistem orde 2 ya, karena sifat asal yang bisa kita definisikan umumnya cukup sampai orde 2. Orde yang lebih tinggi adalah kombinasi. Nah, kalau minggu lalu kita bahas tentang bagaimana respon waktu atau respon transien dari sistem orde 2, hari ini saya ingin masuk kepada respon pada bidang S. Tadi di video yang saya sudah berikan, saya harap semua sudah nonton ya, itu kita punya, untuk menggambarkan respon pada bidang S, kita punya 2 parameter baru nih, yang disebut sebagai, satu adalah pole, yang kedua adalah zero. Ya. Pole dan zero. Nah, saya pengen ngetes dulu nih, kira-kira dari yang hadir. Balik, saya kejar lagi yang 2017 ya, 2017. Anthony, apa itu pole dan apa itu zero, Anthony? Ada Anthony Dwi Putra? Gimana, Pak? Apa itu pole, apa itu zero? Halo? Pole itu volume saat transfer function itu infinity, Pak. Nilai pada saat S yang membuat transfer function infinity, Pak. Nilai S yang membuat transfer Sedangkan function zero, infinity. Oke. Sedangkan zero yaitu S yang membuat transfer function-nya itu 0, Pak. Oke, S yang membuat transfer function 0 ya. Oke, bagus. Jadi, balik tadi ke bentuk transfer function seperti ini ya. Kita kan punya dua hal di sini ya. Bagian pembilang dan bagian penyebut. GS ini akan menuju 0 apabila syaratnya hanya dan hanya jika pembilangnya menuju 0, dan GS akan menuju infinity hanya dan hanya jika pembilangnya menuju 0 ya. Atau penyebutnya menuju 0. Gitu ya. Pembilangnya kan yang atas ini ya. Pembilangnya menuju 0 berarti GS akan menuju 0. Semakin kecil penyebutnya, maka dia akan menuju infinity. Kita bisa lihat bahwa pembilang dan penyebut ini masing-masing bentuknya polinomial. Dia bisa jadi pangkatnya sampai banyak, yang bawah juga pangkatnya sampai banyak.
Dan kalau Anda punya polinomial, maka sesuatu yang membuat sebuah polinomial menjadi 0 itu disebut sebagai akar-akar. Ya. Akar-akar polinomial adalah nilai yang membuat polinomial tersebut nilainya menuju 0. Nah, artinya pertama yang jadi kunci adalah bagaimana mencari akar-akar polinomial pada pembilang dan penyebutnya. Oke. Sekarang saya ambil contoh mudah saja ya. Kalau saya punya GS, itu bentuknya adalah misalkan 1 dibagi S plus 2 misalnya. 1 dibagi S plus 2. Ini kalau kita buat inverse Laplace, Anda sudah tahu ini nilainya GT-nya ya. GT-nya itu sama dengan 1 dikali E pangkat min 2T ya. Ini kan sudah harus hafal ya, kalau bentuk-bentuk seperti ini. Ini kalau misalkan kita bentuk menjadi pole dan zero, zero adalah tadi yang membuat nilai S yang membuat ini menjadi 0. Nggak ada ya, karena di atas nggak ada. Berarti ini tidak punya zero ya. Tidak ada. Sementara pole-nya adalah yang membuat transfer function ini menuju tak hingga. Artinya penyebutnya ini harus menuju 0. Artinya si S plus 2 nilainya menuju 0 sehingga S sama dengan minus 2. Sehingga pole-nya adalah S sama dengan minus 2. Nah, apa relasinya dua hal ini? Kita tahu yang ini kalau misalkan kita gambar kurvanya, ya, itu kan bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ini asymptot menuju 0 ya. Anda kemarin sudah tahu bahwa ini adalah gain, yang ini adalah 1 per T ya. Di mana T-nya ini adalah time constant. Sehingga kita bisa tahu juga ini adalah sistem orde 1 dengan K sama dengan 1 dan T sama dengan setengah ya. Setengah. Berarti kita bisa tahu nih kalau misalkan kita sebut ini 1 detik, setengah detik, ketika setengah detik nilainya akan mencapai 63,2% dari nilai akhir ya. Kalau misalkan awalnya 1 nih, berarti ini kira-kira nilainya pada setengah detik itu 0,378 ya. Ya, 0,378. 368, sorry. 368. Oke. Sekarang kalau misalkan dalam S-plane bagaimana? S-plane itu adalah kalau ini tadi time, yang ini adalah nilai GT ya. Dalam S-plane itu saya punya satu ini sumbu real, yang ini adalah sumbu imajiner ya. Kalau misalkan saya punya S sama dengan min 2 ya. S ini bentuk umumnya kan sama dengan komponen real plus minus komponen J imajiner ya. Nilai imajiner ya. Kalau misalkan saya hanya punya komponen minus 2 saja, tidak ada JJ-nya, berarti yang ini adalah komponen real. Saya bisa tulis di sini, katakan ini 1, min 1, yang ini min 2, yang ini adalah 1, yang ini adalah 2, dan seterusnya. Yang ini juga min J, yang ini adalah yang ini adalah J, yang ini adalah 2J, yang ke bawah minus J, minus 2J, dan seterusnya. Maka lokasi yang
S sama dengan minus 2, itu saya tandai lokasinya di sini. Ya. Kalau 0 tandanya adalah bulat, kalau pole tandanya X ya. Saya tandai X-nya di sini. Nah, apa relasinya antara yang ini dengan yang ini? Ya. Satu, catatan pertama adalah bila nilai pole berada pada sisi sebelah kiri sumbu imajiner, maka nilai pada T sama dengan T menuju tak hingga ya, adalah sama dengan 0. Atau dengan kata lain, tadi Anda sudah lihat di video, ini dikatakan sebagai kriteria sistem yang stabil. Yang kedua, ya, bila nilai pole berada persis pada sumbu real. Persis berada pada sumbu real kan di sini ya. Maka respon waktu tidak mengandung osilasi. Tidak mengandung osilasi itu artinya inverse Laplace-nya tidak mengandung, tidak ada komponen sin atau cos. Nah, ini kesimpulan 2 dulu dari sini ya. Bahwa ketika saya punya sistem seperti ini, saya tahu bahwa nilai pole-nya itu persis berada pada sumbu real dan berada pada sebelah kiri sumbu imajiner, maka kesimpulannya ini adalah sistem yang stabil dan nggak ada osilasinya. Persis. Di sini respon dari inverse Laplace-nya adalah E pangkat minus 2T. Dia meluruh sehingga pada T tak hingga nilainya menuju 0 dan sama sekali tidak mengandung osilasi. Oke, ini contoh untuk first order ya. Jadi first order ini sistem yang sudah pasti nggak ada osilasinya. Ya, jadi contoh yang bagus sekali untuk memperlihatkan bagaimana sistem yang stabil dan tidak mengandung osilasi. Kalau misalkan berada pada sisi sebelah kiri, maka ada kemungkinan dia berada di sisi sebelah kanan ya. Ambil contoh lain, misalkan kalau misalkan GS sama dengan 1/2 min S, S min 2, sorry. S min 2 berarti nilai S-nya adalah sama dengan 2. Saya tulis pakai tinta biru di sini. Katakan yang kedua, ini saya punya sistem yang kedua, posisi pole-nya ada di sini. Ya. Berarti dia tidak stabil dong. Tapi dia tetap berada pada sumbu real ya. Persis berada pada sumbu real. Dia tidak mengandung osilasi, tapi dia tidak stabil. Masa? Coba kita buat inverse Laplace-nya. Inverse Laplace-nya adalah ET sama dengan satunya adalah 1, E pangkat min ada ininya adalah positif, sehingga ini adalah 2T. E pangkat 2T, kalau Anda gambarkan, dia tidak akan mungkin meluruh ke bawah ya. Dia mungkin nilainya E pangkat pada T sama dengan 0, kita coba cek ya. E sama dengan E pangkat 2 dikali 0 adalah 1.
pada T sama dengan 1 detik adalah E pangkat 2 kali 1, E pangkat 2. E pangkat 2 itu adalah nilainya lebih dari 1, ya. Dan dia akan terus, jadi dia nilainya kira-kira begini. Nah, ini adalah sistem yang tidak stabil. Kenapa? Karena pada T pada sama dengan tidak hingga, dia nilainya juga tak hingga. Ini tidak stabil. Definisinya atau unstable. Karena pada T sama dengan tak hingga, nilai GT-nya juga sama dengan tak hingga. Oke. Jadi ini perbedaan yang mencolok sekali ketika S-nya nilainya sama dengan yang nilai realnya adalah negatif, dia akan meluruh seperti ini, tapi ketika S-nya positif, dia akan ekspansi ya, nilainya dia akan meledak makin besar. Dikatakan sebagai sistem yang tidak stabil. Oke, kita ambil contoh pada sistem yang orde 2 ya. Misalkan saya punya GS, supaya mudah atasnya saya buat satu lagi, 1 dibagi S kuadrat plus 2S plus 1 ya. Ini sistem yang mudah difaktorkan. Ya. Kalau saya faktorkan ini adalah S plus 1, S plus 1. Ya. GS. Anda bisa cari sendiri bagaimana respon transiennya. Ya. Saya akan masuk fokus bahwa zero-nya juga tidak ada. Dan pole-nya adalah S, ada 2 ya, S1, 2, tapi dua-duanya identik. Nilainya adalah min 1. Ya, min 1. Kalau kita gambarkan pada S-plane ya, ini adalah sumbu real, ini adalah sumbu imajiner, nilainya ada di sini kira-kira, min 1. Catatannya sama persis seperti tadi, ketika sebuah sistem itu punya punya akar pole yang berada pada sumbu real dan berada sebelah kiri imajiner, maka dia meluruh sempurna. Ini pasti tidak ada osilasi. Yang kedua, ini juga pasti stabil. Tidak mungkin ada nilainya meledak gitu ya. Nah, buktinya apa ya? Ini kalau misalkan Anda buat inverse Laplace-nya ya, bentuknya kan pasti A plus B gitu ya. Yang ini adalah S plus 1, yang ini S plus 1 ya. Dan ini kalau di inverse Laplace kan ya jadi A pangkat E pangkat min T plus B E pangkat min T gitu ya. Ini persis seperti yang tadi. Ya. Kalau kita kaitkan sama konsep yang minggu lalu kita bahas, bentuk umum. Ya. Omega n kuadrat plus S kuadrat plus 2 zeta omega n S ya, plus omega n kuadrat. Ya. Kita tahu ya di sini omega n kuadratnya adalah sama dengan 1, sehingga omega n-nya sama dengan 1. 2 zeta omega n sama dengan 2. Yang ini adalah 1, yang ini adalah 2, sehingga kita tahu zeta sama dengan 1. Atau ini critically damp ya. Damping rasionya sama dengan 1, atau disebut sebagai critically damp. Critically damp adalah batas kritis terakhir sebelum
antara sistem berosilasi atau sistem tidak berosilasi. Ya. Kalau misalkan nilai dampingnya diperbesar, damping ratio-nya diperbesar, maka dia akan sampai ke titik yang disebut sebagai overdamp. Kalau misalkan setanya lebih besar dari 1, maka di sini adalah overdamp yang minggu lalu Anda kerjakan. Kalau setanya lebih kecil dari 1, ini underdamp. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika misalkan kita ganti nih setanya lebih besar dari 1 ya. Kita pakai kasus yang sama. GS sama dengan 1 per misalkan S kuadrat plus 3S plus 1 misalnya. 3S plus 1 atau ya 3S deh. 3S plus 1. Maka kalau kita susah memfaktorkannya, kita pakai rumus ABC, maka S12-nya adalah min 3 plus minus akar 9 min 4 kali 1 kali 1, min 4 gitu ya, per 2. Maka S1 adalah minus 3 plus akar 5 per 2. S2-nya adalah minus 3 minus akar 5 per 2. Ini akar 5 ini sudah pasti nilainya di bawah 3 ya. Pasti minus 3 ditambah sebuah nilai yang lebih kecil dari 3, ini pasti juga minus sesuatu nilainya. Yang ini minus 3 minus akar 5. Minus akar 5 ini juga nilainya pasti lebih besar lagi ya. Artinya ini keduanya akar-akarnya masih persis pada sumbu real ya. Dia tidak punya komponen imajiner. Akar 5 itu berapa ya? Akar 5 itu 2,5, akar 5 itu 2,24 ya. 2,24. Jadi yang atas ini minus 3 tambah 2,24 ya. 24 bagi 2. Ini adalah minus 0,38. Yang kedua 3 2,24 dibagi 2. 2,62 ya. 2,62. Maka yang ini kalau kita gambarkan, ini sumbu real, ini sumbu imajinernya. Yang pertama adalah minus 0,38, yang kedua adalah minus 2,62. Ya, ini masih dua-duanya berada pada sumbu real dan sebelah kiri sumbu imajiner. Nilainya sumbu real negatif ya. Maka ini namanya overdamp. Overdamp juga pasti tidak mungkin ada osilasi. Dan ini stabil. Gimana kalau underdamp nih? Underdamp ini artinya kan setanya lebih kecil dari 1 nih. Ini ciri-ciri yang pasti ada osilasi. Kita ambil contoh misalkan GS sama dengan, kita ambil kita perkecil ya, S kuadrat plus S plus 1. Ini damping ratio-nya setengah berarti. Damping ratio-nya setengah. Lagi-lagi kita ambil S12 sama dengan min 1 plus minus akar B kuadrat 1 min 4 kali A kali C, min 4 ya, per 2. Maka S1 adalah min 1 plus akar min 3 per 2. S2-nya adalah min 1 min akar min 3 per 2.
Yang ini adalah min 1 atau min 0,5 plus akar 3/2 ya. Akar 3/2J ya. Ya S1-nya. S2-nya adalah min 0,5 min akar 3/2J. Ya. Perhatikan kita punya sekarang 2 akar yang bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks. Dia punya komponen imajiner. Sehingga kalau kita gambar, ini adalah komponen real, ini komponen imajiner. S1-nya adalah, katakan ini 1 ya, min 1, yang ini adalah min 0,5, akar 3/2, katakan sebelah sini. Yang di bawah adalah minus akar 3/2J. Maka titik yang pertama ada di sebelah sini. Titik yang kedua, pole yang kedua ada di sebelah sini. Ya. Ingat di sini kalau zero-nya juga tidak ada. Dan pole-nya ada 2 ya, S1 dan S2. Nah, sekarang kita punya pole yang posisinya tidak berada persis pada sumbu real. Kita punya pole yang berada pada punya komponen imajiner juga. Nah, untuk kasus seperti ini, maka bila ya, tadi nomor berapa? Nomor 2, nomor 3 sekarang ya. Bila pole memiliki komponen imajiner, maka respon sistem akan mengandung osilasi. Ini kalau Anda buat inverse Laplace-nya, kalau Anda buat inverse Laplace-nya, maka dijamin dia akan punya respon yang mengandung sin atau cos. Pasti dia akan mengandung sin atau cos. Dia akan mengandung osilasi. Nah, sekarang dia berosilasi dengan model seperti apa? Osilasi kan macam-macam ya. Dia bisa seperti ini terus, atau juga bisa seperti ini, atau juga bisa seperti ini, gitu ya. Berosilasi dengan cara apa? Nah, tergantung komponen realnya. Kalau misalkan dia mengandung komponen imajiner, dan pasti komponen imajinernya konjugat ya, ada plus, ada minus. Kalau dia mengandung komponen real, yang komponen realnya itu nilainya negatif, maka dia akan mengalami peluruhan seperti ini. Ya. Kalau komponen realnya tidak ada, 0, maka dia akan berosilasi tanpa meluruh sama sekali. Kalau misalkan komponen realnya itu positif, maka dia akan berosilasi dan semakin besar. Jadi syaratnya, bila komponen real lebih kecil dari 0, maka meluruh. Kalau komponen realnya sama dengan 0, maka
berosilasi terus. Kalau komponen realnya lebih besar dari 0, maka nilai amplitudo ya membesar. Kasus yang ketiga ini kan sama seperti syarat yang pertama tadi, bahwa kalau misalkan amplitudonya membesar, artinya dia unstable ya. Nah, di antara dua keadaan ini, yang ini disebut sebagai unstable. Yang dua ini stable, walaupun ada yang menyebutkan bahwa ini disebut sebagai marginally stable. Ya. Oke. Itu cara bagaimana kita bisa mengidentifikasi sederhana, dengan cara yang sederhana, apakah sistem yang sedang kita tangani ini termasuk sistem yang stabil atau tidak. Atau setelah kita beri perlakuan, apakah dia tetap stabil atau tidak. Nah, itu cara menganalisis. Dan ini berlaku untuk baik dia dalam bentuk transfer function atau sifat dasarnya maupun setelah diberi perlakuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Ya, silakan Jeremy. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Yang untuk komponen real ini, jadi misalnya ini kan yang minus 0,5 nih Pak. Ini kita nggak perlu terlalu tahu tentang berapa nilainya. Yang penting kita tahu tandanya aja gitu Pak. Ya. Nah, apa bedanya? Nah, ini pertanyaan menarik juga nih. Apakah dia di sebelah kiri apa? Oke. Apa bedanya ya? Katakan kita punya dua sistem. Satu sistem katakan kita punya nilai seperti ini, 0,5 plus minus imajiner gitu ya. Sistem yang kedua katakan minus 10 gitu ya, dengan bentuk imajinernya sama di sini. Apa efeknya? Apakah kedua sistem ini akan punya bentuk yang sama? Secara umum, secara kriteria ini sama. Artinya apa? Sistem yang pertama ya. Sistem yang pertama, saya beri hitam, dia akan meluruh seperti ini. Gitu ya. Sistem yang kedua, masa dia sama persis? Kan yang satunya nilai realnya minus 10. Dia akan meluruh juga, tapi dia akan meluruh jauh lebih cepat. Mungkin begini. Jadi, yang kita perlu perhatikan adalah kenapa dia berosilasi dan meluruh. Karena dia, kalau Anda analisis nanti di bentuk inverse Laplace-nya, dia adalah kombinasi dari fungsi sin atau cos yang berosilasi dan fungsi e pangkat minus alpha t gitu ya. Semakin besar nilai realnya, artinya minus 0,5 menjadi minus 10 ya. Saya sebut besar ini ke kiri ini makin besar ya. Walaupun secara notasi ini makin negatif ya. Semakin besar nilai tandanya ini 0,5 ke 10 ke 100 ke 1000 gitu ya. Maka nilai alfanya ini semakin besar. Semakin besar nilai alfanya, maka dia meluruh semakin cepat. Kalau saya punya misalkan alfanya itu seperti ini, ya. C ini adalah E pangkat minus T gitu ya. Ketika saya punya fungsi yang kedua seperti ini, ya, maka yang ini adalah E pangkat minus 5T misalnya. Semakin besar dia akan semakin cepat meluruhnya. Ya. Jadi apa efeknya dari komponen real ini adalah kecepatan peluruhan. Apa efeknya komponen imajiner? Ini adalah frekuensi. Jadi komponen imajiner seperti kalau kita perhatikan ya, S itu kan komponen real ditambah J omega. Komponen imajiner ini menentukan frekuensi,
Yang ini adalah amplitudo ya. Artinya amplitudo secepat apa dia meluruh, kecepatan peluruhan. Jadi bedanya nanti di situ. Nah, ini akan lebih mudah visualisasinya kalau kita pakai tools ya. Nah, makanya saya akan beri tugas, tapi Anda perlu install software dulu ya. Mulai sekarang saya minta Anda untuk install MATLAB. Ya. Silakan Anda install software MATLAB, dan jangan lupa di software MATLAB ini software yang kalau Anda install full segala fiturnya Anda masukin besar sekali. Tapi yang saya perlu adalah Anda install MATLAB yang basic plus Simulink. Ya. Tolong Anda install MATLAB dan Simulink. Jadi saya akan beri tugas yang nanti memerlukan software ini ya, untuk visualisasi. Karena kalau misalkan kita kerjain pakai tangan, pasti gambarnya tidak cukup akurat ya, tidak cukup akurat. Jadi kita perlu tools supaya Anda bisa bermain-main dengan jauh lebih leluasa. Silakan masing-masing install MATLAB. Versinya macam-macam, terserah Anda. Yang versi yang terbaru ini 2020 ya, harusnya 2020A. Saya juga belum pakai, saya pakai 2019. Tapi untuk keperluan ini Anda bisa install versi berapapun, mau 2013A, 2014A, 2013B, yang versi lama pun tidak masalah. Bahkan versi yang terbaru kalau Anda punya akses ke 2020 pun tidak ada masalah ya. Kalau Anda cukup punya uang, Anda pengen beli, MATLAB ini juga punya student license ya. Itu seingat saya tidak terlalu mahal harganya. Student license-nya MATLAB itu tidak terlalu mahal. Dan ini software yang sangat powerful, sangat berguna, bisa dipakai untuk simulasi bermacam-macam hal ya, karena pada prinsipnya dia software matematik. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan Anda coba install dulu. Sore ini atau besok saya akan mulai post tugasnya. Bagaimana cara menggunakan MATLAB? Coba saya cari, kalau tidak salah saya pernah buat tutorialnya, tapi kalau misalkan tidak ada pun, saya rasa tutorial MATLAB itu sangat mudah didapat di internet. Jadi tidak sulit. Saya rasa cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan akhiri kelas hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Oh ya, untuk rekaman, kemarin ada yang tanya saya soal rekaman kuliah. Rekaman kuliah itu saya akan update selalu di playlist yang sudah saya beri linknya di Google Classroom. Jadi saya kadang-kadang lupa untuk ngumumin, tapi kalau Anda cek playlist itu, saya seringkali saya update di situ ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Silakan diinstal dulu MATLAB dan Simulink-nya. Saya akan beri tugasnya insya Allah sore ini atau besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.